Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini pada pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, materi yang akan kita pelajari adalah membuat interaksi antar objek. Oke. Nah, saya akan coba contohkan di sini dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, ya. Nah, yang pertama adalah blend tool, oke, atau blending. Oke, misalnya di sini saya buat sebuah objek. Yang pertama adalah persegi, dan yang berikutnya adalah objek yang kedua adalah lingkaran sempurna ya. Coba buat. Ini sudah saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan kontrol, jadi lingkarannya akan sempurna. Nah, kita akan coba blendkan dua buah objek ini dengan menggunakan blend tool. Oke, jadi dipilih di sini blend. Ini dia blend ya. Oke, nah tinggal dipilih lingkaran objek perseginya dari persegi ke lingkaran. Jadi diarahkan saja. Nah, jadi akan tercipta suatu objek yang seperti ini. Nah, apabila kita ingin membuat blendnya ini agak renggang, kita cukup kurangkan di sini angkanya, misalnya 5. Jadi semakin kecil dia akan semakin renggang. Atau semakin tinggi semakin rapat. Nah, 10 misalnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi apabila objeknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau objeknya kita beri warna, misalnya warna. Oke, misalnya perseginya kita beri warna biru dan lingkarannya kita beri warna pink. Oke. Ya, pink. Kemudian kita akan coba blendkan apa yang terjadi kalau kita memblendkan dua buah objek yang berwarna. Nah, kita akan coba blendkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi tercipta gradiasi warna antara pink dan biru tadi. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah fitur kontur. Nah, kontur. Jadi kita coba buat satu objek. Nah, nanti kita coba ganti di sini. Kontur. Pilih yang kontur di sini, kontur. Kemudian kita akan coba pilih pilihannya apa saja. Di sini ada to center. Nanti kontur yang tercipta akan menuju ke tengah dari suatu objek tersebut. Atau kita bisa buat di sini inside menuju ke dalam objek, atau di sini menuju ke luar objek. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita pilih di sini inside dulu ya. Inside dengan konturnya di sini kita atur satu saja dulu. Satu, dia akan menuju ke luar. Kalau konturnya menuju ke dalam seperti ini. Nah, ini dia. Lihat yang warna merah, karena di sini saya beri warna merah. Jadi merah itu adalah konturnya. Misalnya kita buat 2, dia akan bertambah 2 di situ ya. Kalau keluar, dia akan mengarah keluar dengan sebanyak 2 buah. Kalau semakin banyak, dia akan seperti ini, 50 misalnya. Nah, seperti inilah konturnya. Atau kita akan coba ke arah dalam sebanyak 20. Ke arah dalam 20. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kenapa enggak sampai 20? Kenapa? Karena objeknya terlalu kecil. Oke, maksimalnya cuma sampai, kita coba cuma sampai 7 karena objeknya cuma terlalu kecil. Atau kita bisa atur batasnya, kita kecilkan lagi, kita rapatkan lagi. Semakin rapat dia semakin rapat dia akan semakin terlihat tidak terlihat jaraknya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kontur ini juga bisa kita gunakan untuk membuat garis tepi suatu objek. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Misalnya kita masukin tulisan di sini Teguh ya, Teguh. Kemudian saya atur tulisannya, fontnya tetap saja. Oke, fontnya Arial. Atau bisa kita ganti di sini yang lebih tebal, misalnya Arial Black, mungkin lebih tebal daripada Arial biasa. Oke. Selanjutnya di sini saya kasih warna, misalnya warna merah. Oke, tulisan Teguhnya. Nah, kita akan coba kasih kontur di sini ya, kasih kontur dari nama Teguh ini. Kita buat konturnya mengarah keluar. Oke, 1, rubah warnanya jadi warna pink misalnya. Oke ya. Pink. Kita coba zoomkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini terlalu tebal, kita kurangi ketebalannya. Nah, dia akan seperti ini. Atau kita ganti warnanya di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi konturnya bisa kita gunakan untuk membuat garis seperti ini, yang di belakangnya seperti ada bayangan gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi kontur yang bisa dimanfaatkan. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah envelope. Envelope ini bisa digunakan untuk memodifikasi objek. Oke. Jadi misalnya kita coba masukin persegi panjang di sini ya. Baru dipilih envelope di sini. Jadi kita bisa modifikasi objeknya. Jadi kita bisa geser titik-titik yang ada pada objek tersebut. Oke, sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kita juga bisa menambahkan titik-titik baru misalnya. Oke, jadi pastikan di sini kita berada di garis, kita mau tambahkan satu titik di sini supaya bisa kita modifikasi objeknya. Ya.
di sini misalnya. Oke, lihat arahkan mouse-nya ke garis, klik 2 kali, kemudian kita bisa tarik. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi ini fungsi envelope. Ya, jadi fungsi envelope seperti ini, arah lengkungannya juga bisa kita lebih atur lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah fitur distorsi, oke, distorsi objek. Nah, ini dia ya, distort. Oke. Nah, jadi kita coba buat distort ini gunanya untuk merubah objek secara beraturan. Misalnya seperti ini. Nah, kita kasih distort di sini. Kita mau arahnya seperti mana? Seperti ini misalnya. Mau yang berbunga, push, atau seperti bintang ini juga bisa dirubah. Kalau kita arahkan, kita tahan mouse-nya, arahkan keluar. Nah, sini akan seperti ini. Nah, itu akan berbeda apabila kita tarik dari pinggir. Nah, berbeda ya, karena dia tariknya dari pinggir. Kalau dari tengah dia akan simetris. Oke. Nah, kalau yang bunga apa yang terjadi? Kalau dari tengah dia akan seperti ini, seperti bunga. Oke. Kalau dari pinggir dia akan seperti ini. Nah, beda ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Atau mau yang twister. Twister ini seperti ini. Kita putar ibaratnya. Nah, nih hasilnya seperti ini jadinya. Coba kasih warna, apa yang terjadi? Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, ini untuk distorsi objek. Nah, selanjutnya adalah fitur drop shadow. Oke, drop shadow ini gunanya untuk memberikan efek bayangan pada objek. Oke, bayangan. Misalnya di sini saya kasih warna pink, kita akan coba berikan drop shadow. Drop shadow ini jadi ada bayangannya gitu misalnya. Misalnya kita arahkan bayangannya ke bawah, misalnya bawah agak serong ke kanan ya. Nah, jadi ada bayangannya di sini. Nah, bayangannya juga bisa diatur. Transparansi bayangannya agak lembut gimana bisa diatur ya. Atau mau lebih diblurkan bayangannya juga bisa. Oke, lebih diblurkan. Kalau semakin kecil di sini dia akan semakin jelas bayangannya. Atau mau lebih blur. Oke, nah seperti itu. Ini bayangannya. Oke, bayangannya bisa diatur arahnya. Atau mau arah atas juga bisa. Selanjutnya adalah fitur extrude. Oke, extrude ini seperti memberikan efek 3 dimensi pada objek. Karena persegi, kita kasih warna misalnya, langsung saja kita kasih warna. Lalu kemudian kita pilih di sini extrude. Oke, kemudian kita akan coba tarik ke arah atas kanan. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan tercipta sebuah, bisa dikatakan ini sebuah balok ya. Balok. Oke, sebuah balok. Nah, jadi dia seperti 3 dimensi. Kesannya memberikan efek 3 dimensi pada suatu objek. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah fitur transparan. Oke, transparan ini bisa kita atur atau kita buat pada suatu objek supaya objek itu terlihat seperti tembus pandang. Oke, nah seperti ini. Contohnya saya kasih di sini warna merah. Jadi kita tinggal pilih di sini transparan. Oke, transparan yang seperti gelas ini. Nah, kemudian kita berikan sini arah transparansinya. Oke, mungkin nggak akan kelihatan kalau kita nggak memberikan suatu objek lagi. Kita coba bandingkan transparannya. Kita taruh objek lagi satu di bawahnya dengan cara membuat objek, kemudian kita pindahkan ke belakang objek merah ini, ke bawah objek merah ini. Pilih order, kemudian to back of text. Oke, nah seperti ini. Lihat, nah di sini ada transparansi ya di sini. Karena arah transparannya tadi saya buat arah ke kanan, oke ya. Nah, di sini ada transparansi di sini. Atau kita mau buat transparan keseluruhan juga bisa. Kita tinggal pilih di sini yang uniform. Oke, nah jadi seluruh objeknya akan transparan. Seperti itu. Dan ketebalan transparannya atau tingkat transparansinya bisa kalian atur di sini. Semakin buram atau mau semakin tebal juga bisa diatur. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membuat objek transparan. Nah, kira-kira materi kita untuk hari ini cuma sampai di sini dulu. Nah, nanti saya akan berikan tugas yang berkaitan dengan tool-tool yang ada di sini tadi, yang saya jelaskan tadi, seperti blend, contour, distort, drop shadow, envelope, dan extrude. Oke, dan yang terakhir, transparan. Nah, jadi nanti saya akan kasih tugas yang berkaitan dengan tool-tool ini. Ya, dan jangan lupa dikumpulkan pada aplikasi Edmodo. Diusahakan tepat waktu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat.